Saya terdiagnosa Myasthenia gravis yang tipe MAS. Awalnya sih saya bingung sakit apa. Udah lemah syaraf dari kepala dulu. Kepala nggak bisa nunduk nggak bisa ngangkat. Nah, kemudian dari situ susah menelan. Dari situ kemudian suaranya jadi kayak orang pelo, nggak bisa ngomong jelas. Saya berobat ke Penang. Begitu balik saya udah mengalami krisis Myasthenia gravis. Dia serang otot untuk pernafasan. Jadi nafas saya lebih susah. Padahal paru-paru saya nggak masalah. Saya masuk IGD sini karena udah krisis langsung dihandle. Sempat masuk ICU juga, pasang ventilator juga. Jadi akhirnya ngambil keputusan untuk plasmaferesis. Seperti biasa aja, nggak ada merasakan apa-apa. Kayak badan panas, mual gitu nggak ada. Jadi alat yang bekerja kurang lebih 2 jam lah. 2 hari kemudian hampir balik 70-80% kondisi saya. Pada prinsipnya daripada therapeutic plasma exchange ini untuk penyakit autoimun yang kecepatan progresivitasnya cepat mencapai gagal nafas. Jadi untuk rescue terapi, pada prinsipnya daripada therapeutic plasma exchange ini darah pasien dikeluarkan, kemudian oleh mesin tersebut dipisahkan antara sel darah dan juga plasmanya yang menyebabkan suatu manifestasi penyakit. Yang pernah saya kerjakan di sini dalam hal krisis myasthenia ya memang perbaiknya sangat cepat. Jadi 2 kali plasmaferesis pun sudah terlihat bahwa yang tadinya gagal nafas bisa winning dari ventilator gitu. Dari situ Dr. Luari setelah plasmaferesis dia memberi terapi kedua adalah Rituximab. Nama saya Susi. Saya terdiagnosa Myasthenia gravis yang tipe MAS, yang mana setahu saya yang di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Awalnya sih saya bingung sakit apa. Ya tiba-tiba semua. Udah lemah syaraf dari kepala dulu. Kepala nggak bisa nunduk nggak bisa ngangkat. Nah, kemudian dari situ susah menelan. Dari situ kemudian suaranya jadi kayak orang pelo, nggak bisa ngomong jelas. Jadi saya sudah ke beberapa dokter syaraf, tapi mereka belum bisa menemukan. Sebelum saya ke sini, saya berobat ke Penang. Karena hasil darahnya dari Penang nggak bisa langsung ada, dibilangnya 1 bulan, akhirnya saya balik. Begitu balik, saya udah mengalami krisis Myasthenia gravis. Dia serang otot untuk pernafasan. Jadi nafas saya lebih susah, padahal paru-paru saya nggak masalah. Dan saya nyari lagi dokter di Indonesia yang bisa handle ini. Dari saya telusuri saya dapat itu jarang yang handle autoimun MG, hanya Dr. Luari aja. Saya masuk IGD sini, UGD, mau konsultasi doang sama dia karena udah krisis langsung dihandle. Sempat masuk ICU juga karena nafasnya sudah sempat dipasang ventilator juga. Karena nafasnya frekuensinya sudah lebih cepat. Orang normal itu sekali nafas 14 kali ya, saya lebih cepat 2 kali lipatnya. Bisa 24 dalam 1 menit. Jadi akhirnya ngambil keputusan untuk plasmaferesis. Posisinya dalam posisi di ICU, jadi harus steril kan. Seperti biasa aja, nggak ada merasakan apa-apa. Karena memakai alat ya, jadi alat yang bekerja. Saya biasa aja, tiduran santai aja gitu, nggak ngerasain sesuatu yang kayak badan panas, mual gitu, nggak ada. Alat yang bekerja, kurang lebih 2 jam lah. 2 hari kemudian hampir balik 70-80% kondisi saya. Nah, kemudian secara klinis memang nafas sudah normal, nafas sudah biasa, sudah kayak orang normal. Cuma karena menurut dokter pengaruh obat steroid, jadi kaki lebih lemah. Nanti begitu steroidnya diturunkan, nanti akan balik normal lagi. Nah, karena obat saya steroid dari awal dosis tinggi, mulai diturunkan dosisnya. Dari situ Dr. Luari setelah plasmaferesis dia memberi terapi kedua adalah Rituximab. Jadi saya udah menjalani terapi IVIG sekali, plasmaferesis 3 kali, terus Rituximab 2 kali. Obat yang untuk menyambungkan kembali syaraf sama otot. Pada prinsipnya daripada therapeutic plasma exchange ini untuk penyakit autoimun yang kecepatan progresivitasnya cepat. Jadi untuk rescue terapi. Jadi maksudnya perburukannya sangat cepat mencapai gagal nafas. Sehingga kita butuh terapi yang cepat memberikan efek, maka plasmaferesis atau therapeutic plasma exchange adalah pilihan.
pada prinsipnya pada therapeutic plasma exchange ini darah pasien dikeluarkan, kemudian oleh mesin tersebut dipisahkan antara sel darah dan juga plasmanya yang menyebabkan suatu manifestasi penyakit. Kalau kita membuang plasma pasien, artinya kan sebagian dari konten darah pasien terbuang kan. Oleh karena itu perlu diganti plasmanya ini. Cairan penggantinya bisa bermacam-macam ya, bisa ada dengan kristaloid, koloid, ataupun dengan plasma orang lain. Tapi pada umumnya yang kita berikan adalah albumin untuk mengganti plasma pasien yang terbuang tersebut. Yang pernah saya kerjakan di sini dalam hal krisis miastenia ya, memang perbaiknya sangat cepat. Jadi 2 kali plasma pheresis pun sudah terlihat bahwa yang tadinya gagal nafas bisa winning dari ventilator gitu. Untuk orang-orang yang mengalami sakit seperti saya, yang penting semangat. Waktunya kontrol, obat yang dikasih tetap minum. Yang sehat pun harus belajar, yang sakit pun harus belajar. Yang sehat jangan sampai mendapat penyakit yang sama, yang sakit ya menjalani pengobatan supaya kondisinya lebih baik. Kalau bisa sembuh, puji Tuhan. Yang penting semangat aja, jaga kesehatan, banyak berdoa aja, semua kembali yang di atas saja. Yang di atas, kalau memberi kita panjang umur pasti ada jalan.